Nih ya, saya absen yang sudah. Nah, coba nanti apa ketinggalan atau tapi udah saya cek lagi di Google Docs. Yang sudah itu Anissa, Dwi, siapa itu? Nah, saya singkat Dwi Fitriani. Kemudian Mar'atus Solihah, Nabila Kris, apa itu Kris, siapa Kris itulah. Terus Nasiatul Waro, Novi Nasiatul Waro, Nasiatul Rohmah, Novi, Nur Aini, Anissa, Nadia Widi, ya apa saya singkat-singkat ini. Laili, Maitama, Isma, Evisa, Dita, Nada, Kristi, Afrilia. Ini 15 orang ini. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya 15. Nah 15. Siapa yang merasa belum? Dan itu. Kemudian kalau kelas B, ini yang sudah juga 15. Berapa jumlahnya Rizda? Kelas B? 19 sama Wardah. Wardah masuk, kalau nggak Wardah berarti 18. Berarti kurang 3. Coba nih saya sebutin ya. Sania, Rizda, Sahnas, Rodia, Nurul Aziza, Siti Rohayati, Siti Nur Aini, Samsinar, Salsabila, Rizki, Eka, Ola, Nurul MD, siapa itu? Nurul Jadida sama Irma. Berarti yang kurang siapa? Kemudian yang kelas MZW itu ada 6 nih yang sudah. Yang sudah Fani, Khairunisa, Eka, Yuliana, Anika Misa sama Mai. Yang belum siapa ya. Jadi yang A tadi berarti kurang 5, yang B kurang 3, yang MCW rasanya sih benar kan, satunya si Desi. Nah itu. Nah kemudian dari sekian itu ada yang belum final ya. Jadi Nabila itu belum final, Anissa, Nadia Aswari belum, kemudian Laili belum, Maitama belum. Ini saya kupas satu-satu ya. Kenapa belumnya? Saya nggak nanya ke Pak Syafaat, tapi saya bisa menilai. Punya siapa dulu? Maitama. Mana Maitama? Maitamanya belum bergabung, nggak apa-apa, Bu. Oh, Maitama belum ada. Kalau Laili? Laili sudah ada. Laili sudah ada. Ini, coba saya lihat, punya si Laili. Nah, ini saya share screen ya, supaya Anda bisa tahu. Oh, kok ini? Salah. Nah, ini kelihatan si Laili? Kelihatan, Ibu. Yang saya tangkap kan ada yang ditandain nama Pak Syafaat, ada yang tidak. Berarti yang tidak ditandain itu sedikit, berarti saya lihat mungkin seperti ini. Tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli ikan dengan sistem tebasan. Nah, ini di Kabupaten Gresik lagi. Bisa jadi begini, ini judul ini sudah terlalu banyak untuk di IGI dan di Gresik nih. Dan itu cuma saya nggak lupa agak lupa nama-namanya orang Gresik ya. Ada sudah sekitar 4 orang yang ngerjain ini kan gitu. Jadi jual beli ikan tebasan
ditambak, biasanya ada ditambak dengan sistem kebebasan. Nah, ini tidak boleh sama ya kan gitu, apalagi dalam satu perguruan tinggi. Kemudian kan Gresik ya itu aja di ujung pangkah kan yang punya apa tambak ya kan itu. Nah mungkin saya sarankan mencari harus mencari judul ulang kan gitu. Ya kalau untuk nilai nilai saja sih ya karena ini sudah mepet ya bolehlah kan gitu. Tapi untuk diteruskan menjadi proposal itu tidak boleh kan gitu karena sudah banyak kan gitu. Ya ini si Nurlaili. Ya, apalagi ini juga kan daftar isinya juga belum ada, maksudnya apa kerangkanya juga belum ada, berarti Anda juga belum terlalu ini masih nggak gampang lah kan gitu karena belum dikerjakan gitu. Ya itu si Laili. Kemudian Anissa sudah bergabung Anissa Nadia Anissa NW Widi yang ada Widinya itu siapa? Anissa ada? Ada tidak? Nanti saya komentarin tiba-tiba dia nggak ada orangnya. Kalau Fitriani sudah bergabung. Belum bergabung Ibu Nadia. Belum. Maitama juga belum. Nabila Kristi sudah bergabung belum? Nabila Carisa ya, Bu? Ya, Nabila Carisa. Belum juga Ibu, baru Nabila. Belum juga. Nah, sekarang kelas B. Ega ada nggak Ega? Eka ada Ibu. Belum ada juga Ega. Ega ada Bu. Ega ada Ibu. Ega ada. Ega. Kalau ada, saya buka. Kemudian apa kekurangannya? Ega. Kelihatan nih, si Ega. Ega, ada Ega? Di Zoom-nya ada, Bu. Zoom-nya kayaknya audio. Ya ini kesempatan saya benerin nanti kalau enggak malah jangan lama-lama. Ada Ega? Di Zoom-nya ada, Bu, tapi nggak tahu nih. Nggak dengerin nggak? Nah, kalau dia denger aja sih nggak masalah. Nah, seperti judul kayak begini ini namanya konsep atau teori saja. Ini apa yang mau dibahas? Kalau tinjauan fatwa DSN MUI tentang jual beli valuta asing pada jasa perbankan ini fatwanya sudah ada. Tinggal Anda nyalin. Kalau Anda hanya menyalin itu doang, itu nggak akan jadi 90 halaman. Nah ini, ya. Ini namanya konsep saja. Kalau konsepnya sudah ada di fatwa DSN, nggak usah tinjauan fatwa. Karena di fatwa itu, fatwa DSN tentang jual beli sorok itu adalah jual beli sorok di perbankan syariah.
Nah, kalau mau kan gitu ya, nggak tahu ini orangnya denger nggak nih, cepet-cepet saja. Biasanya kalau mau analisis bukan tinjauan fatwa, jadi analisis fatwa DSN MUI tentang jual beli sorok, kan itu tentang analisisnya nomor berapa, kan itu kan. Analisis fatwa DSN MUI nomor sekian, kan ada nomornya itu, tentang jual beli valuta asing, dan itu valuta asing aja gitu kan. Kemudian studi kasus di mana? Nah, kan bukan teori maksudnya, teorinya sudah ada. Nah, tinggal ngeterapin, sudahkah sesuai di bank mana, artinya gitu yang berbasis syariah. Nah, dicocokkan dengan ketentuan-ketentuan yang ada di fatwa DSN. Kalau hanya sekedar begini Anda menyalin, itu nggak jadi 90 halaman. Ini konsep zaman dahulu, kan gitu. Kalau dulu memang skripsi zaman dulu itu masih teori, kan gitu. Dan memang belum ada penerapannya. Nah, karena memang belum ada lembaganya. Nah, kalau sekarang itu teorinya sudah mantap, tinggal bagaimana prakteknya di lapangan, sudahkah sesuai. Nah, begitu. Ya. Jadi ini Anda harus mencari studi kasusnya di mana, jangan pada jasa perbankan saja. Mana yang jasa perbankan yang Anda nilai, kan itu. Ega, mana Ega? Mungkin tidak apa-apa. Belum ada, nggak tahu. Jangan-jangan hanya buka ini doang, orangnya kemana? Tapi Ya nanti sudah, ngapain saya ngomong orangnya nggak ada? Kemudian kelas C yang belum lolos juga nih, saya lihat. Kelas C ini Fani. Fani. Nah, Fani, ada Fani. Nggak ada, Fani. Yang benar, jangan sambil kayak gitu nanti matanya belum bergabung, Bu. Bergabung. Anissa, Anika Misa, ada sudah Anika Misa. Sakit, Bu. Ini. Sakit? Iya. Nah, ya sudah. Berarti yang belum tadinya mau dibenerin sekalian supaya ini orangnya nggak ada semuanya. Nah, sekarang secara umum ya. Secara umum yang sudah menyerahkan proposal ini, kalau mau dilanjutkan, ada juga kan? Ini mau melanjutkan semuanya atau bagaimana nih? Mau lanjut semua atau ada yang mau ganti judul? Jadi kalau mau lanjut begini, ini secara umum dulu ya. Mungkin di awal-awal juga sudah saya sampaikan, tapi mengingatkan kembali. Judul-judul yang ada studi kasus, maksudnya ada tempat penelitiannya, ya, kan gitu. Nah ini mohon ya supaya tidak sia-sia, selesaikan dulu studi kasusnya yang mau diteliti. Andaikan saya lihat ada yang praktek mudharabah 3 bank atau apa ya? Siapa yang judulnya? Nanti dulu deh lewat Google aja ya, biar ketahuan judulnya.
Jadi kalau terkait apalagi 3 bank begitu ya, itu kan harus Anda minta surat dulu ke Mbak Putri. Layangkan surat itu kepada lembaga yang mau diteliti. Mau tidak, kan itu yang terpenting. Karena nanti kalau sudah digarap bab 2-nya, kan gitu kan, tiba-tiba semua tadi kasusnya tidak ada yang mau diteliti, lah otomatis kan harus ganti lagi, kan gitu loh. Nah, sia-sia satu bab yang sudah dikerjakan, ternyata tidak bisa dilanjut penelitiannya. Nah, itu yang terpenting. Kalau itu sudah dapat, kan, itu sudah aman. Kajian teori itu pendukung di buku-buku banyak kan gitu. Karena kalau di ini nih nggak bisa dibaca sayanya ya. Apa ini? Punya Aprilia itu judulnya apa nih? Kalau dari Google Drive itu nggak bisa dibaca ini ya. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan apa ini? Jual beli bekas di Instagram. Nah, perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram. Nah, ini kalau hanya sekedar teori, artinya perlindungan hukum itu kan perlindungan konsumen. Lebih enaknya sih menurut saya perlindungan konsumen. Karena apa yang dilindungin adalah konsumen, bukan perlindungan hukum terhadap konsumen. Jadi perlindungan konsumen, lebih enaknya begitu. Perlindungan konsumen terhadap pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Instagram. Apa sih yang dimaksudkan? Bahwa orang-orang yang jual beli, yang beli otomatis yang beli kan, perlindungan konsumen berarti kan yang memakai. Nah, itu kalau terjadi ketidakcocokan, maksudnya kan begitu. Ini kalau kajian hukum positif Indonesia, berarti kan ada perlindungannya enggak, ada hukumnya enggak. Kalau dia mengadunya ke siapa, undang-undangnya nomor berapa, kan gitu. Terus kalau ada kasus-kasus yang tidak cocok bagaimana? Kan itu. Kalau di dalam fikih muamalah namanya itu adakah khiyarnya? Boleh enggak dibelikan, dibalikkan atau ditukar atau apa? Nah, ini di dalam hukum positif ada enggak seperti itu? Nah, kalau hanya sekedar Anda memaparkan perlindungan hukum, terus tanpa contoh, itu nanti hasilnya itu ngambang. Jadi dari bab 2 sampai bab 4 itu apa yang dianalisis. Nah, yang lebih enak biasanya ada contohnya. Nah, ada seseorang atau itu kalau ya yang biasanya yang dirugikan itu kan konsumen ya. Berarti ada berapa konsumen, bisa itu Anda mencari dari suara konsumen kan gitu kan. Nah, nanti kalau ditemukan konsumen yang mengadu tentang ini itu dijadikan studi kasus kan gitu. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, itu. Nah, nanti ada beberapa orang terus diminta, nah, bagaimana Pak penyelesaiannya sehingga dirugikan atau apa? Nah, itu namanya analisisnya kan itu. Kalau hanya sekedar teori itu bukan analisis, nanti mentok, tidak jadi 90 halaman. Nabila ini nggak ada lagi ya. Karisya ini berarti nggak ada. Maitama juga nggak ada.
Nur Laili nggak ada. Ini yang saya taruh di atas ini. Maitama sudah ada, Bu. Maitama sudah ada. Nah, maksudnya apa ini Maitama? Kan gini. Sudah dengar belum Maitama ya? Saya screen aja. Maitama. Sarwa, Salsabila, Eka, Triang, Channel Jadida, Aranisa. Mana Maitama ya? Makan aja. Tambahin sambal atau saus ya. Ayo. Nah, ini Maitama ya. Sudah ada Maitama bergabung. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli telur ayam. Apa masalahnya? Mana si Maitama? Iya, Bu. Apa masalahnya? Yang terjadi biasa, apa? Yang terjadi apa? kan kalau misalkan beli telur borongan, kayak misalkan beli telurnya itu satu mobil. Nah, biasanya kan ada yang pecah, Ibu. Terus ada yang busuk juga gitu. Iya, jadi itu gimana gitu. Itu kan rugi si pembelinya kalau misalkan ada yang busuk atau ada yang pecah telurnya gitu. Enggak, itu ada. Studi kasusnya ada. Ada, Bu. Nah, berarti kalau begitu. Agen telur. Nah, iya berarti kalau hanya sekedar begini kan tinjauan hukum Islam nggak akan ada jual beli telur kan gitu. Pastinya kan tinjauan karena ini jual beli ya. Jadi begini, jangan pakai hukum Islam ya. Kalau sudah jual beli itu katakan aja tinjauan fikih muamalah. Tinjauan fikih. Iya, kalau hukum Islam itu terlalu luas. Kan gitu loh. Jadi yang hukum-hukum Islam kalau itu sudah aplikasi artinya itu sudah merakyat dan ini sudah menjadi kajian fikih muamalah. Nah, katakan saja tinjauan fikih muamalah terhadap praktek jual beli telur secara borongan, secara apalah kan gitu loh. Kalau hanya jual beli telur kan saya tiap hari beli telur nggak ada masalah. Iya, ya kan? Jual beli telur secara apa kan gitu kan, saya nggak tahu istilahnya di sana kan. Nah kemudian tambahin studi kasus kan gitu. Nah nanti penelitiannya bagaimana? Lah harus ada kedua belah pihak kan gitu. Tentunya itu sih kayak kalau kajian fikih muamalah itu jual beli apa teorinya adalah jual beli apa borongan ya, apa bahasanya, bukan salam, bukan tebasan, jual beli tebasan. Jual beli tebasan.
Itu kan mirip dengan jual beli ijon, tapi kalau ijon itu kan beli di pohon yang belum jelas nanti itu hasilnya berapa, dan waktu beli kan belum matang kan ya, masih di pohon berapa bulan. Nah itu namanya jual ijon, itu jual tebasan, kan gitu. Nah, nanti cari teorinya kan gitu. Kalau hanya sekedar jual beli telur ayam, ya semua jual beli kan mubah, boleh-boleh saja kan gitu. Nah, ini judul ini masih terlalu ngambang, apa yang dimauin kan itu. Maka belum bisa dikasih nilai dengan Pak Syafaat ini mau apa ini. Anda belum sampai ya, belum dipresentasikan ya ini ya. Belum, Bu. Nah, ya, makanya itu. Tambahin ya secara apa istilahnya di itu. Kemudian studi kasus. Kan gitu. Nah, nanti datanya harus dua-duanya. Data dari yang punya perusahaan dengan data yang orang yang menjadi konsumen kan itu. Tapi saya rasa kan kalau tidak ada yang dirugikan, andaikan terus Anda wawancara, otomatis yang lebih dominan adalah wawancara terhadap yang beli lah ya kan gitu. Kalau agennya kan nggak mungkin rugi lah ya kan gitu. Kecuali kalau dikomplain kan gitu. Nah, andaikan ini pastinya sudah diperhitungkan kan gitu kan. Pecah itu sudah pasti. Busuk ya pastilah 1, 2, 3, dan itu sudah menjadi kalkulasi dalam perhitungan jual beli, artinya itu sudah tidak diperhitungkan. Maka kenapa kadang-kadang harga belinya dari pabrik itu hanya 2.000, kemudian jatuhnya di pasar bisa sampai 10.000 lah, karena itu menyikapi itu kerugiannya di jalan, kemudian ya biaya operasionalnya kan gitu. Ya itu, Metama tambahin itu. Iya, Bu. Yang penting ada studi kasusnya boleh. Nah, gitu. Dan belum pernah dibahas kalau ini. Nah, kalau yang tadi yang tebasan tambah di Gresik itu sudah terlalu banyak ya. Gitu. Ya ini saya ngoreksi judul-judulnya aja ya. Kalau saya lihat dalamnya ya nggak akan selesai. Tapi sebagian ada yang sudah saya baca kurang ini, tapi nanti nggak kebagian yang lain kalau semuanya harus diinikan. Ya, itu Maitama ya. Sudah ya, saya tutup ya. Iya, Bu. Terus Anissa sudah bergabung, Anissa. Belum juga. Halo Ibu. Ada. Halo Ibu, ya ada Ibu. Nih, saya screen ya punyamu. Nah, ini dulu. Ini Anda belum dapat ini ya? Belum dapat checklist dari Pak Syafaat ya, kalau nggak salah. Nah, ini juga terlalu luas. Maksudnya apa? Implementasi maqasid syariah dalam salat muslimah. Apa sih maksudnya? Saya tanya. Iya, saya ngelihat, iya masih luas sih Bu, jujur. Saya juga belum tahu kayak spesifiknya tuh gimana, karena saya juga belum tahu kayak salon mana yang mau saya teliti gitu Bu. Jadi belum
kelihatan kayak apa ya masalahnya kira-kira gitu. Saya cuma ngeliat dari ya jadi secara luas gitu Bu. Iya lah, jadi ngambang judul ini. Kan saya ngerti maksudnya adanya salon muslimah itu adalah dari bagian daripada hifdun. Nah, kan gitu apa? Kalau salon muslimah itu hifduddin. Nah, ya kan gitu. Implementasi maqasidus syariah terhadap pendirian atau apa kan gitu. Jadi kalau begini saja kan gitu. Terus apa yang dimaksudkan dengan salon muslimah kan gitu. Nah, terus salon muslimahnya mana? Salon muslimah itu terlalu banyak. Nanti dijadikan apa standar salon muslimah? Nah itu ya. Jadi ini Anda pelajarin lagi kalau judulnya seperti ini itu sulit untuk dipetakan yang mana kan itu apa maksudnya kan itu Ya Bu. apa ya judulnya yang enak ya implementasi tapi Anda belum ketemu juga ya mau meneliti di salon mana belum juga ya Iya Bu. gitu Maksudnya udah kayak ada beberapa gitu, cuma belum kayak diputusin yang mana gitu kan harus enggaknya datang nanya-nanya dulu gitu loh Bu. nah iya nah jadi kan judul ini atau enggak bikin judul dulu yang ada studi kasusnya ya kemudian nanti Anda minta surat sama Mbak Putri mengajukan mau di salon mana studi kasusnya terus nanti kalau sudah dikasih surat bawa ke sana dan itu oke atau tidak oke kalau oke berarti sudah ada tinggal maksudnya begini nanti itu implementasi atau jangan implementasi ya tinjauan hukum Islam. Kalau ini masih hukum Islam karena tidak masuk jual beli ya, tidak masuk musyarakah yang gitu-gitu. Ya ini tinjauan hukum Islam terhadap salon muslimah mana. Kemudian Gusti nu agung. kan itu. Jadi tinjauan hukum Islam saja nanti di dalamnya itu kan kenapa sih harus ada salon muslimah? Otomatis kan kaitannya dengan perlindungan terhadap hifdzuddin karena menjaga agama jangan kalau hifdzul mal enggak hifdzun nafas kalau muslimah ya tentunya kan gitu enggak ada lah muslim kan kalau muslimah berarti yang datang kan muslimah juga. Iya Bu. Jadi apa lesbian ya yang perempuan sama perempuan kan gitu apa. Nah, cari dulu ya kan gitu. Cari dulu studi kasusnya baru nanti dirumuskan kan gitu. Ini masih terlalu umum. Baik Bu. Terus lah ini tadi sudah, Maitama sudah. Terima kasih Bu. Irma adakah Irma? Ya, ada Ibu. Ya, saya carikan punya Irma. Irma juga belum di ACC ya sama Pak Syafaat ya? Iya Bu, belum.
Nah, ini Irma. Analisis kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah terhadap fitur BSI Mobil pada Bank Syariah Indonesia Cabang Palembang. Ini saya duga Pak Syafaat nggak mau, karena begini, saya selaku nasabah BSI ya, kan gitu. Ini antar kita aja ya, nah, karena kita orang syariah lah ya. Secara apa ya? Pelayanan atau apa yang terkait dengan, jadi BSI itu masih jauh di bawah standar daripada bank konvensional pelayanannya, kan itu loh. Jadi kalau Anda meneliti ini, nanti celahnya bank BSI itu akan ketahuan. Nah, ini sangat berbahaya, kan kita orang syariah. Nah, Bank BSI itu kan masih penyempurnaan terus. Kan itu loh. Iya, Bu. Contoh kecil, internetnya lola. Bank BSI itu internetnya lola. Jadi kalau saya nih, saya kan apa-apa itu teringatnya kalau malam. Jam 3 habis sholat, itu kan ingat nih. Lah, orang ingat itu kan sewaktu itu ya harus saya lakukan. Nah itu kalau saya mau bayar BPJS, mau bayar apa, itu internetnya kalau malam nggak nyambung. Kan gitu. Kemudian terus saya klik lagi. Ini kejadian saya, bayar listrik. Listrik apa ya, yang kemarin tuh sampai 2 kali dan nilainya besar. Saya bayar apa ya kemarin itu ya? Kalau BPJS emang murah. Listrik ya, kalau nggak salah listrik malam-malam. Saya bayar listrik, akhirnya keklik 2 kali. Jadi 700 berapa, 700. Loh, kok jadi 2 kali, kata saya gitu. Rupanya yang tadi itu masih proses. Kentuing-kentuingnya lama, tapi dia bilang gagal. Dan gitu. Nah, saya namanya gagal ya saya klik lagi kan. Ternyata di catatan apa catatan itu namanya bahasanya, saya itu udah tua jadi lupa. Rekening koran tak apa itu ya namanya ya, pokoknya laporan Mutasi, Bu. itu kan. Mutasi. Ya, mutasi 5 hari 10 hari gitu ya. Catatan lah ya kan itu. Nah itu keklik 2 kali kan gitu. Nah terus udah lama kan gitu kan. Nah saya mau komplain belum sempat. Cuma ya saya nggak terlalu pusing dengan bank syariah itu kan, andaikan duit saya nyangkut, andaikan duit saya itu ada kesalahan, itu kan nggak masuk di rekening bank, nanti itu masuknya di Qardul Hasan. Kan gitu kan? Anggaplah sedekah. Nah, itu bagi saya kan gitu. Nah, bagi orang-orang yang jiwanya tidak jiwa syariah kan ya kan gitu. Kemudian nggak pingin bersedekah kan gondok itu kan gitu loh. Nah, ini pelayanan di Bank BSI apalagi mobil itu kan itu kurang belum ya kan gitu. Ya nanti ujung-ujungnya kan hasil penelitiannya tidak puas gitu jawaban dari nasabah. Kan ini analisis kualitas pelayanan dan kepuasan nasabah. Otomatis kan Anda wawancara sama nasabah enggak? Kan bukan wawancara sama banknya kan? Iya, Bu. Nah, pasti hasilnya dia enggak puas. Lah nanti kalau nggak puas, terus Anda jadikan memang itu benar ya kan gitu. Tapi otomatis ya kan celah lah ya bank syariah itu pertama. Kemudian juga Anda kan dapat nasabahnya dari mana kira-kira nanti? Yang mau Anda wawancara dari mana kira-kira? Kan kita anak IIKI banyak tuh Bu yang pakai BSI gitu Bu.
bisa lah wawancarai anak IKI gitu, Bu. Tapi kalau anak IKI sih tidak terlalu inilah ya, masalah kan bayarnya kan paling untuk ini saja kan gitu. Untuk SPP lah ya kan begitu. Bu. Ya kalau mau juga, tapi tetap saja Pak, orang saya sendiri loh ya, orang syariah kan gitu. Rasanya itu kalau nggak ingin mendukung BS itu ya dari segi pelayanan itu saya nggak puas. Gitu loh, terus terang nggak puas kan gitu. Nah itu mungkin maksudnya Pak Syafaat, janganlah judul ini kan gitu kan. Ini kan celahnya bank syariah kan gitu. Belum, Bu. Ini belum sempat belum sempat dilihat Pak Syafaat. Oh belum sempat ya kan gitu. Enggak, artinya tapi sudah dikirim ke Pak Syafaat. Kemarin pas mau direvisi tuh nggak bisa upload ini, Bu, nggak bisa upload file. Ya sudah. Terus juga andaikan ini bisa dilanjut ya kan gitu ya. Ini sih boleh-boleh saja judul begini kan. Cuma ya itu resikonya itu kan. Ini kan Anda orang syariah. Terus andaikan mau dilanjut, itu nasabahnya itu kan Bank Syariah cabang Palembang. Berarti ini orang IIKI yang ada di Palembang begitu? Atau bagaimana? Orang Palembang aja Bu deh yang diwawancara. Iya, karena kalau nasabahnya kan harus nyambung, nasabah Palembang. Nggak mungkin ini banknya Bank Palembang, Anda ngambil orang IIKI. Nah, ini ya. Cobalah ini jadi koreksi dari judul ini, analisis mungkin kalau nggak usah kualitas ya, ini jadi double kualitas itu. Analisis pelayanan dan kepuasan nasabah, kan itu saja terhadap fitur mobil bank cabang Palembang. Nah, gitu aja, nggak usah kualitas ya. Gitu. Iya Bu. Nanti Anda harus pastinya Anda mendapatkan nasabah ini harus orang yang nabung di bank BSI Palembang kan. Nah, bisa nggak Anda mendapatkan nasabah tanpa lewat BSI kira-kira? Sulit, paling Anda dapat saudara, dapat tetangga. Nah, itu tidak cukup. Berapa sampel untuk penelitian? Kan yang sudah dipelajari sama Pak Syafaat kan? Gitu. Berarti kalau cabang Palembang ini sekian persen daripada nasabah yang ada di cabang Palembang, katakan 2.000 nasabah. Nah, dari 2.000 itu berapa persen yang harus diambil sebagai sampel untuk dijadikan sebuah analisis. Nah, itu. Paham ya maksud saya? Ya, Ibu. Ya nanti kalau yang masih ganjal ya bisa konsultasi pribadi-pribadi lah, karena ini kan kelas ya, semuanya ingin dikomen dan gitu. Ya, baik, ya. Bu. Terima kasih tinggi, Bu. Tadi saya sepintas coba Rizda ya, punya Rizda. Ya, Bu. Rizda. Tutup dulu.
Kok nggak mau kebuka ya punya Rizda? Kenapa nih nggak mau? Tadi ada yang sudah saya convert ke ini supaya bisa di ini. Itu nggak ketemu. Nah, Rizda, tadi saya sudah baca, itu masih terlalu umum. Jadi analisisnya itu, kenapa nggak mau kebuka ya ini? Coba ya. Karena saya tadi ini sudah kebuka, sekarang Zoom-nya yang nggak bisa. Untuk screen itu, gimana caranya nih? Karena PDF. Mau dari saya Bu yang share. Ya, coba dari Rizda aja. Ini saya tutup semuanya nih. Jadi gimana baliknya nih? Balik ke Zoom-nya supaya ini. Jadi gara-gara diklik. Nah, sudah. Ini Rizda ya, yang ini, yang apa, share ya? Iya Bu. Coba bawa ke bawah, Riz. Bu, ini kan yang dikumpulin ke Ibu yang belum revisian kan ya Bu? Nah, Rizda ada koreksian dari Bapak Syafaat. Belum direvisi karena katanya untuk UAS. Jadi ada yang tambahan dari Bapak kemarin belum di. Enggak, saya nggak tahu. Ini tadi yang dikirim Pak Syafaat ke saya kan gitu kan. Nggak tahu yang sudah revisi atau belum. Belum. Terus revisi dari Rizda apa? Ada banyak Bu. Pertama ini yang dari Bapak kemarin ya. Apa namanya, ini Rizda di latar belakang masalah, ini baru masuk. Nggak usah itu dulu deh. Nggak usah itu dulu. Dari judul yang enggak, isinya aja, isi dari outline ini. Outline. Ya. Nah, sudah, ntar dulu. Ini kan bab 2 adalah kajian teori ya. Ini sudah ada sampai tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang. Kenapa Anda begini? Kalau sudah implementasi wakaf uang, kenapa pakai tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang? Sudah sama Kan saja. Ya sama kan? Maksudnya kan begini. Ini jenis-jenis wakaf uang, kan begitu kan?
Jadi jangan tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang. Nah, nanti apa yang Anda isikan di sini sementara ini sudah ada wakaf uang. Ini Bu, awalnya kan jenis wakaf uang implementasi itu bagaimana produk-produk wakaf uang yang sekarang ada. Nah, yang di poin 7 itu dari segi hukumnya gimana pendapat ulama fikih dan yang sekarang juga. Kalau implementasi lebih ke kan jenis-jenis wakaf uang kan pasti akan dimasukin wakaf uang yang klasiknya itu. Kalau implementasi produk-produk wakaf uang yang yang sekarang itu. Yang sekarang tinjauan fikih dari segi hukumnya kayak gitu buat awalnya. Nggak usah, karena ini sudah menjadi fatwa DSN lah ya, kan sudah ada. Dan sudah ada undang-undang wakaf uang di Indonesia dan sudah diimplementasikan. Nah, kalau dulu memang kan ada yang masih ini skripsi zaman dulu. Skripsi ini jadi satu judul tersendiri kalau zaman dulu. Tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang. Kan yang ada di sini kan nanti kalau ini dijadikan judul berarti pengertian wakaf uang, pengertian wakaf uang dan macam-macam. Kemudian bagaimana pendapat para ulama, kan begitu kan? Nah, sekarang sudah tidak diperdebatkan lagi wakaf uang itu, apalagi di Indonesia kan gitu loh. Ini sudah menjadi bab tersendiri zaman dahulu kan gitu. Dan nanti kalau ini ya bab 2 ini terlalu banyak, Anda dikasih nggak sama Pak Syafaat? Bab ini sekian persen, bab ini sekian persen. Nah itu, kalau ternyata dari katakan 100 ya, lebih dikit lah 90. Di bab satunya 15 halaman. Kemudian ini sampai 50 halaman karena Anda pakai mengupas fikih muamalah terhadap ini kan berarti pendapat para ulama kan ya. Maksudnya tinjauan fikih muamalah itu kan berarti ulama, ada yang boleh, ada yang tidak, kan gitu kan? Iya. Nah, ini sudah Anda memakan, apalagi belum ditambah lagi bawahnya. Coba ke atasin lagi. Nah, Anda bisa nggak bayangkan kira-kira bab 2 ini berapa halaman? Belum tahu. Belum tahu. Ini 50 lebih ini. Nah, ya, sudah. Nah, jadi maksud saya ini enggak usah kan gitu ya. Nomor dasar hukum aja ya Bu, masukin fatwa dan itu-itunya yang terbaru. Semua peraturan yang terbaru dimasukin ke sini ya Bu. Jadi dasar hukum. Iya, kan sudah masuk lah ya nanti itu kan gitu. Tanpa ini pun sudah jadi kan gitu loh. Terus ke bawah. Nah, enggak bab 3, bab 3. Ini Bu. Ya, hop. Nah. Tadi bab 2 kan masih tambahannya kan startup segala macamnya. Coba garap itu 100 halaman kali ya. Bab 2. Nah, sudah bab 3 aja. Udah jangan ini. Nah, kok tiba-tiba perusahaan startup di Indonesia, analisis risiko pendirian perusahaan startup digital di Indonesia, Hikris, Hikretron, contoh perusahaan startup. Kenapa kok muncul tiba-tiba itu? Ya Bu, gini. Jadi kan kayak kata Bapak Syafaat bilang, ini jadi kita menabrakkan dua fakta, gitu. Di mana wakaf itu kan harus sifat abadi kan, jadi tidak boleh hilang. Ya, nah startup itu ini jadi resikonya tinggi, terus high risk high return kayak gitu.
dengan dia kan ini jadi ingin menabrakkan itu Bu, startup itu memang punya peluang tinggi tapi resikonya besar. Nah makanya jadi kenapa saya ambil materi tinjauan fikih wakaf itu boleh nggak dijadiin modal pendirian startup digital tuh karena ini gitu. Menurut saya harus dibahas juga untuk ini loh karena resikonya. Terus kan memang resiko tinggi tapi dia juga punya high return juga. Apakah ini bisa dibolehkan gitu? Karena kalau untuk masa depan kan dia punya peluang yang besar. Terus ini di contoh perusahaan startup digital tuh untuk apa menjabarkan yang udah berhasil dan yang gagal. Kemarin juga Bapak ada saran untuk saya wawancara apa namanya teh yang udah bergerak di bidang itu kayak inkubatornya sama perusahaan startup yang baru mulai-mulai kayak gitu. Yang tapi dia yang idealis dengan pembiayaan dari Islam gitu. Kebetulan ada Bu. Insya Allah. Nah, kalau menurut saya jangan perusahaan startup di Indonesia terlalu luas. Nah, tapi nanti judulnya juga kalau ini kan gini, jadi ini dikerucutkan lah ya, jangan di Indonesia. Terus nanti jadi gambaran umum, bab 3 itu gambaran umum perusahaan serta startup apa? Ambil startup apa kan banyak kan ya, macam-macamnya startup, perusahaan startup kan. Nah, di situ cari yang terbesar, maksudnya itu yang bisa dijadikan studi penelitian. Nah, kemudian di sini jangan langsung analisis risiko. Orang belum apa-apa analisis risiko lah. Jadi gambaran umum startup kan itu kan, startup apa. Nah, di sini nanti pendiriannya startup kapan, terus bergerak di bidang apa saja. Kemudian nah ini seperti contoh startup digital di Indonesia, nah kan gitu. Tapi kan ini contohnya apa? Startup di Indonesia itu kan banyak kan gitu kan. Nah itu dijadikan sini, jadi sama kayak studi kasus gitu loh kan. Andai kan saya berikan contoh kan saya nggak tahu startup itu apa aja kan nggak tahu ya, satu pun nggak tahu saya. Jadi andai kan kayak begini, mudharabah di bank. Kalau dulu kan BNI, sekarang kan udah jadi BSI ya, kayak tadi aja lah, BSI Palembang katakan gitu. Nah ini startup di mana kan gitu kan ya. Dan nanti bicaranya di sini adalah gambaran umum itu ada kapan berdirinya startup itu, terus produk-produknya apa saja, kemudian persyaratannya apa, dan nah di situ nanti muncullah kan gitu analisis daripada program-program startup itu kira-kira ada resikonya enggak, seberapa resiko daripada startup itu. Katakan kalau hanya 25 dengan yang 75 ya berarti masih boleh yang 75 kan gitu. Ya namanya orang bisnis pasti kan pasti nggak mungkin 100% untung tuh kan tidak mungkin. Nah maka nanti kajiannya di situ kan kajian boleh dan tidaknya itu kan membuat madorot tidak. Sementara dana wakaf itu kan dana yang abadi tidak boleh hilang. Nah itu kan yang menjadi masalah kan di situ kan spekulasinya startup itu loh. Spekulasi. Ya kan, startup itu kan spekulasi kan? Ya. Nah itu. Nah dengan spekulasi itu kira-kira spekulasi untuk ruginya itu seberapa persen? Nah itu. Kalau apa? Berarti Rizda hanya satu saja ya Bu? Maksudnya fokus di satu perusahaan startup gitu? Ya, tapi jadi awalnya kan biasanya kan startup ini kan kumpul di inkubator. Jadi makanya Rizda nanya-nya tuh ke inkubator startupnya itu karena kan mereka-mereka ini yang sudah kayak punya data-data startup yang kayak baru daftar kayak gitu-gitu. Nah itu kan terlalu luas loh kan.
Nah, nanti kan analisisnya kan tidak cukup hanya sekedar bertanya, Pak, ini rugi enggak? Startup yang ini rugi enggak? Kan pasti harus ada data analisisnya kan? Ya minimal jangan semuanya. Kalau boleh dari inkubatornya itu tadi ya 3 lah ya, kan gitu. Pilih 3 dijadikan studi kasus, kan gitu loh. Itu yang dianalisis kan, itu kuncinya kan di situ kan. Boleh dan tidaknya kan jawabannya dari analisis itu kan. Dari analisis startup-nya itu. Ya enggak, maksudnya begitu kan? Iya, Bu. Nanti coba Rizda pikirin lagi juga. Iya enggak, kan judulnya ini kan gini. Coba bawa ke atas lagi. Awalnya sih mau ini Bu, apa namanya tadi bikin umum aja gitu. Sebenarnya karena sebenarnya kalau misalkan satu-satu gitu jadi kalau dipilih pertama startup yang baru dan dia punya idealis ini pembiayaannya dari yang syariah gitu. Karena nggak semua startup kan yang mementingkan masalah modal ya, modal mau uang bersih, uang kotor kayak gitu. Nah, iya, ya maksud saya kan, tapi jangan semuanya kan gitu loh. Jangan semua startup digital, pasti harus ada pembatasannya kan gitu loh. Nah, apalagi itu tadi kalau bagi startup yang membutuhkan modal dari dana-dana syariah kan gitu kan. Nah, itu loh. Jadi tinjauan fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal pendirian perusahaan startup digital, studi kasus kalau mau kan gitu. Karena bisa jadi ada yang boleh, ada yang tidak kan dari startup itu kan. Kalau startup yang resikonya tinggi untuk gagal, pastinya ya tidak boleh kan, gitu loh. Nah itu, jadi itu lagi ke bawah lagi, saya melihat outline-nya itu loh, coba. Terus, kok saya baca rasanya tumpang tindih kan itu akhirnya. Terus. Satu Pak. Sudah. Nah, ini juga bukan pendapat para ulama lagi. Maksudnya gini, sekarang itu bikin skripsi itu lebih gampang. Jangan teori. Nah, ini banyak ini teman-teman ya. Kalau saya yang koreksi, cuma ya makan waktu, ya biarkan saja lah, nanti saya bagikan kepada pembimbing. Nah, nanti pembimbing saya kasih pengarahan semua. Sebetulnya begini, Rizda, jadi rumusan masalahnya itu lebih gampang begini. Coba Anda perhatikan saya ini. Jadi rumusan masalahnya saya belum baca. Jadi rumusan masalah begini. SOP atau standar apa ya, kalau rumusan masalah itu bagaimana ya, pakai bagaimana standar operasional kan gitu kan, startup mana dalam menjalankan usaha bagaimana ya. Jadi maksudnya begini, menganalisis Anda prakteknya di lapangan seperti ini. Nah, gitu loh maksudnya itu. Praktek startup yang menggunakan modal dari dana wakaf kan gitu kan. Bagaimana standar operasionalnya? Jadi Anda akan melihat, maka itu tadi studi kasusnya di bab 3 tadi itu harus jelas. Berapa kalau mau 3 supaya bandingannya jadi jelas boleh dan tidaknya, karena yang diteliti ini tiga startup, maksudnya kan begitu kan ya, kan gitu. Nah, tapi bagaimana? Belum ada startup yang pakai wakaf uang. Lah terus ini apa ini? Makanya jadi ini tuh kayak semacam BMC juga Bu, jadinya makanya nanti ada poin C.
Tapi kan sekarang itu kan makanya mau dibahasnya rata-rata tuh kan, jadi ini juga untuk solusi, ada beberapa startup itu yang kayak pernah Rizda ini dialog, itu mereka tuh rada kesulitan mencari pembiayaan berbasis syariah gitu, karena kan rata-rata dari bank, Ventura kayak gitu. Nah ini termasuk bisa jadi solusi, apakah wakaf uang itu bisa jadi solusi juga untuk pendirian itu, makanya ini dibahas. Nah, makanya dari segi hukumnya di akhir itu mungkin Rizda akan buat semacam BMC-nya. Bagaimana kalau misalkan nanti startup itu mau pakai pembiayaan wakaf uang seperti itu. Oh, jadi sampai sekarang belum pernah ada Ada. startup. Oh, ini baru gagasannya boleh tidak gitu aja. Berarti kajian teori saja. Iya, Bu, belum ada. Ini termasuk nanti bisa dijadikan rujukan. Kalau waktu lomba kemarin kan memang kita pakai wakaf uang, tapi aslinya itu belum ada startup yang pakai wakaf uang. Ini bisa jadi solusi alternatif startup lain yang punya idealisme pembiayaan syariah, mungkin bisa pakai ini. Atau bisa jadi rekomendasi untuk para lembaga. Ya. Sekarang saya tanya. Bab 4, kalau ini kan berarti baru konsep ya, belum ada ini ya, implementasi belum ada ya, kan gitu. Baru mau mencari boleh tidaknya kan gitu kan Rizda kan ya. Nah, sekarang saya tanya nih, apa bedanya yang A dengan yang B? Kalau yang A ini Bu, para ahli ini Rizda akan wawancara dengan BWI sama kan awalnya tuh cuman mau dari pakar-pakar wakaf aja, minta pandangan-pandangan dari para pakar wakaf yang ini. Kalau yang ini kan pasti yang klasiknya sama yang kontemporer, tapi yang udah tokoh ulamanya. Kalau yang ini itu yang sekarang Bu, yang kayak dari BWI, entah Prof. Nuh atau Ibu Dr. Yuli Yasin, pokoknya pakar itu. Sama kemarin Pak Syafaat nambahin harus wawancara juga ke yang sudah berkecimpung di dunia startup digital ini. Sama satu pelaku startup yang tadi punya idealis tentang pembiayaan dari basis syariah. Kayak gitu. Ya, jadi nah sebetulnya kan lebih tinggian fikih muamalah kan. Kalau fikih muamalah itu kan para ulama ya. Nah, pastinya Ustadz Nuh, orang-orang BWI itu kan mengajunya kepada pendapat yang ada di fikih muamalah kan. Dia tidak mungkin dia punya gagasan sendiri kan. Nah, minimal juga walaupun dulu belum ada wakaf uang yang standar digital, tapi kan adalah, maksudnya ulama ini mengatakan ketidakbolehannya karena itu spekulasinya, kan itu kan. Boleh kalau itu dengan syarat bahwa dana itu betul-betul diinvestasikan untuk startup yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kira-kira kan itu. Saya kok khawatir ini atau di ini kan karena kan bisa judulnya juga kan tinjauan fikih ya. Ini untuk penambah dan penguat seperti itu. Ya kalau mau ya, Bu. Kebalik ya kan tinggian orang inilah, ketinggian orang atas ini kan ngikutin ke sini juga kan, tinggal nambah-nambahin aja kan gitu. Jadi ini dulu ya Bu Fik, yang ini dijadiin poin A. Ya mungkin begitulah ya. Jadi kok duluan orang zaman sekarang. Padahal yang punya konsep tentang wakaf itu kan para ulama kan gitu. Kenapa dia berbeda pendapat itu kan menyikapin ada yang sangat kuat dengan pendapat jangan sampai wakaf itu hilang kan gitu kan. Ya terserah lah aja nanti kan ada pembimbingnya juga lah ya. Nah,
kok strategi di sini ya kan gitu loh. Strategi manajemen. Yang poin C ini yang tadi Risa sampaikan itu Bu, nanti bentuknya kayak BMC, strategi manajemen pendirian perusahaan startup digital berbasis wakaf uang. Kan kayak tadi tuh, nggak semua startup digital berarti kan boleh, intinya kan kayak nggak semua startup digital boleh pakai instrumen wakaf uang sebagai modal. Nah ini nanti strateginya dibuat bisnis model kanvasnya gitu, apa-apa aja ketentuannya, manajemennya kayak gimana. Di sini di akhir biasanya rekomendasi. Iya, jadi maksud saya kalau strategi itu biasanya kan ada di atas ya kan gitu loh. Nah kalau mau kan, kalau itu yang dimauin kan jadi saran kan gitu loh. Di bab saran kan gitu kan. Jadi masukan kalau setelah boleh kan, andai kan kesimpulannya itu boleh kan gitu kan. Nah maka kan disaran itu ditujukan kepada startup ini kiranya dapat menggunakan dana-dana wakaf sebagai modal startup digital. Nah, dengan ketentuan dan atau nanti apa ya cobalah begitu, coba sih kan gitu. Jadi kok strategi itu kan cara kok ada di bab dan ini juga bukan begini, sudah bukan tinjauan hukum fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal pendirian. Jadi analisis judulnya. Bab 4 itu analisis. Analisis fikih muamalah terhadap wakaf uang sebagai modal perusahaan. Analisisnya kan bukan ditinjau lagi kan, dianalisis kan gitu loh. Ya itu. Judulnya berarti analisis juga Bu. Udah tetap tinjauan ya Bu untuk judul. Iya kan. Ya tinjauannya begini, justru itu kan bahasa itu jangan sama gitu loh, tapi umumnya di bab 4 itu analisis dan gitu loh. Ya sudah, nanti dipikirkan lagi ya. Sudah tutup. Terima kasih Bu. Ini kan kayak begini nih, cuma dapat berapa orang kan sudah. Anda jam kedua siapa? Kosong Bu. Masih mau dilanjut sedikit lagi enggak? Teman-teman. Ayo. Jadi terserah. Kalau mau lanjut begini. Bu punya saya, siapa yang berani? Saya Bu. Kristi. Ya. Kristi. Mana? Yes. Nah, sudah kelihatan? Nah, Kristi judulnya implementasi fatwa DSN tentang pedoman berdasarkan prinsip syariah pada ini gimana? Ini tulisannya benar begini? Atau ada garisnya enggak? Atau emang begitu? Iya Ibu, ada garisnya sebenarnya Bu. Nah, kan gitu. Jadi Kota Jakarta Pusat. Sekarang yang saya tanya, sudahkah pernah konsultasi? Kira-kira mau nggak dia dijadikan studi lapangan? Belum Ibu, belum pernah ngajuin. Nah ini, jadi itu pertama dari judul, At-Thalibnya ini mau tidak untuk dijadikan studi lapangan, ya kan? Nggak mungkin Anda tanpa ke lapangan akan menganalisis dia sudah sesuai syariah atau belum. Nah ini yang saya beri masukan, makanya sudah saya tulis. Sudah maksudnya ke lapangan itu minimal
pernah dengar-dengar atau ketemu siapa kan gitu. Nah, nanti kalau iya minta sama Mbak Putri kan itu suratnya ya. Kalau itu memang iya. Ibu, mohon maaf, Bu. Kenapa? Sebenarnya ini judul yang apa? Yang dikirim Pak Syafaat yang belum direvisi ya, Bu. Kristi udah revisi judulnya, Bu. Ya kalau enggak sekarang kalau memang sudah ada revisian ya coba saja punya Kristi aja sendiri. Bawa enggak? Tapi nggak bisa share screen, Bu. Nah, terus bagaimana saya ngoreksinya kalau katanya sudah direvisi? Tapi yang jelas begini, landasan teorinya ini yang nggak pas. Jadi kan mau tidak mau kan begini, Anda tidak nyambung dengan apa judul. Lah ini Kristi kan gini. Judul ini apa sih yang Anda mau? Coba saya tanya dulu secara garis besar. Mau Anda teliti apanya? Ini, Bu, produk layanannya, Bu. Produk layanannya. Ya, Bu. Kenapa Sudah layanannya? pengen tahu produk layanannya udah sesuai belum dengan SOP yang ada di DSN MUI gitu, Bu. Terus kenapa muncul di sini bab 2 ada bilang landasan teori kebijakan. Kenapa kok muncul ini? Pengertian implementasi kebijakan. Kenapa itu? Kenapa? Terus faktor pendukung implementasi kebijakan. Memang judul Anda ada tak kebijakan-kebijakan begitu? Kan tidak ada. Nggak ada, Bu. Nah, itu saya kok gini. Nah, sepintas aja saya lihat thread gitu. Kok begini ya kan gitu kan. Kemudian kenapa pakai ini buang-buang ini ya mahasiswa ya. Orang sudah tahu semuanya ya. Pengertian fatwa, pengertian DSN ini tidak usah. Coba saya lihat nanti ya di sini. Ini benar profil atau labnya bab 3-nya. Yang bab 2-nya itu yang menurut saya kok kurang ini ya. Kurang tidak sampai dikoreksi sama Pak Syafaat. Nah, ini bab 4 kok langsung tiba-tiba analisis praktek fatwa, praktek pelaksanaan fatwa. Jadi Anda menganalisanya dari mana itu nanti? Nah ini, terus pakai A lagi, B-nya nggak ada A-nya. Coba saya lihat rumusan masalahnya apa. Oh ya, Bu, untuk rumusan masalah pun kemarin Kristi sudah ini ubah identifikasi masalah juga banyak yang diubah. Nah ya, ini sudah saya kasih kuning-kuning ini. Apa permasalahannya? Kalau ini bukan permasalahan, apa itu pariwisata? Bukan permasalahan semua ini. Permasalahan itu kan yang ada masalah. Masalahnya di mana? Bukan jangan masalah saya belum tahu, Bu. Itu bukan masalah. Anda yang nggak baca. Jadi masalah itu sesuatu yang perlu diselesaikan atau kasus-kasus di masyarakat. Itu ada sekian itu identifikasinya. Kan itu. Kemudian dari identifikasi ini ditarik satu
ini katakan kayak gini kan tentang pedoman, tapi ini kan kalau begini ini terlalu luas implementasi pembatasan implementasi fatwa DSN. Lah, yang lain apa? Kan gitu. Sementara implementasi fatwa DSN tentang ini di dalamnya isinya banyak sekali. Nah, itu apa yang Anda ini kan gitu. Masih terlalu luas ini. Jadi Iya, Bu. kemudian ini ya nanti kalau penulisan di atas studinya dipisah ya. Loh, terus apa ini? Jadi kalau begini, kan perumusan masalahnya banyak, identifikasinya cuma segitu. Terus ini saya baca, apa kriteria hotel? Bagaimana fatwa menganalisis? Tidak begini caranya, Nak. Jadi disingkat saja. Jadi begini, bagaimana standar operasional apa standar operasional hotel apa tadi judulnya standar bagaimana standar operasional atau lab dalam menyelenggarakan pariwisata. Nah itu saja kan gitu kan. Jadi Anda menganalisis nanti ke sana itu tanya-tanya kan ya pakai surat kan. Nah maka datanya nanti dari mana? Datanya adalah wawancara, ya kan? Wawancara. Kalau itu kan wawancara, bukan angket, karena hanya satu perusahaan kan. Anda datang ke pariwisata itu kalau boleh kan. Terus Anda tanya, apa yang menjadi fokus yang mau Anda tanyakan? Padahal pedoman penyelenggaraan pariwisata itu di fatwa DSN itu ada sekian poin. Apakah mau Anda tanyakan semuanya itu? Enggak, Ibu. Enggak. Nah, maka dari itu sebetulnya jadi harusnya begini lebih mudah kalau saya gini, jadi dua aja, nggak usah panjang seperti ini. Itu tadi, bagaimana standar operasional hotel syariah amanah lah yang kan gitu. Jadi standar operasional itu berarti bagaimana prakteknya, ya kan? Prakteknya di hotel itu tadi. Sudah cukup segitu saja. Kemudian B-nya, bagaimana kesesuaian fatwa DSN terhadap praktek yang ada di lapangan di hotel atau lab. Sudah, hanya itu saja. Sesuai atau tidak sesuai. Nah, nanti terus di bab 4 itu menyocokkannya pakai ini, pakai tabel. Jadi tabel sebelah fatwanya seperti ini, terus kemudian di pelaksanaannya seperti ini. Tinggal sesuai, jadi ada 4 kolom. Ini kolom 5 lah ya, nomor 1, 2, nomornya ya. Kolom kedua adalah fatwanya. Fatwanya kan, fatwa itu kan ada 1, 2, 3, 4 kan ya. Nah, yang ketiga, kolom ketiga adalah pelaksanaan di hotelnya. Nah, disesuaikan nanti di fatwanya seperti ini, tapi pelaksanaannya seperti ini. Berarti diconteng sesuai atau tidak sesuai, berarti kolomnya sesuai atau tidak sesuai. Terus poin kedua, ini sesuai atau tidak sesuai begitu. Jadi maka rumusan masalahnya itu adalah bagaimana standar operasional pelaksanaan standar operasional ya, artinya hotel atau lab dalam menjalankan bisnisnya. Nah, kan berarti harus tahu Kristi di situ bagaimana ininya, nanya ini, nanya itu. Nah, direkam, kemudian nanti dijadikan bahan untuk tulisan di skripsi. Nah, itu bab 3. Nah, kemudian 4-nya ini mencocokkan. Pelaksanaannya tadi seperti ini, fatwanya seperti ini. Maka analisisnya itu tadi sehingga bagaimana mana tadi itu ya, draftnya ya.
Nah, di sini akhirnya kan jangan langsung analisis praktek kan gitu kan. Jadi ya betul sih gini, tapi ini dijadikan gini. Analisis praktek pelaksanaan hotel ini. Nah, kemudian ini dijadikan B, analisis pelaksanaan hotel itu dengan kesesuaian fatwa. Nah, itu berarti ada A, ada B. Yang A adalah prakteknya, yang B analisis kesesuaiannya. Nah, kalau begini kan analisis praktek pelaksanaan. Nah, dari mana Anda bisa menjawab sesuai atau tidak sesuai? Sementara Anda tidak menggali bagaimana prakteknya di hotel atau lift itu. Ya? Ya direvisi lah. Kemudian juga poinnya itu kan banyak, nggak mungkin Anda batasinnya hanya ujrohnya atau apanya, tidak mungkin bisa Anda kupas semuanya. Nah, jadi kajian teorinya itu langsung aja kan gitu. Implementasi kebijakan nggak usah begini. Langsung saja. Jadi apa itu pengertian pariwisata, apa pengertian hotel, nah itu saja. Kemudian dasar hukumnya mana? Nah, kan gitu kan. Biasanya pengertian pariwisata, kemudian dasar hukum pariwisata, apa yang dimaksudkan konsep pariwisata? Apa kok ada konsep pariwisata? Kayak Atau gambaran. Macam-macam aja. Gambaran apa? Gambaran pariwisata syariah ya. Iya, jadi kalau konsep itu kan pengertian itu juga konsep namanya kan, teori. Konsep itu kan teori. Nah, ini yang kadang-kadang kurang jeli di dalam bahasa kan gitu. Jadi dasar hukum pariwisata syariah, macam-macam pariwisata syariah. Nah, begitu mestinya. Sama lah yang ini juga begitu kan. Nah, berarti kan Anda hanya sebetulnya kan kalau di standar fatwa DSN itu kan banyak ya. Kan gitu kan. Ini Anda mengambil 2 kan. Mengambil ijarohnya dengan keuangan yang bersih unsur haram. Kenapa begitu? Otomatis kalau Anda pakai akad ijaroh, pastinya itu akadnya akan bersih daripada unsur haram. Nah, nantilah ya, nanti biar pembimbing yang betulkan lah ya. Itu aja sedikit lah dari saya kan. Kalau namanya sudah akad ijaroh, berarti akadnya syariah, pastinya ya terhindar dari unsur haram kan gitu. Tidak usah disebutkan di sini lagi. Gitu. Ya, yang lain. Atau sudah capek? Ibu Sinar mau, Bu. Ya, silakan. Atau enggak kalau yang sudah bawa revisi silakan Anda ini nge-share sendiri aja lah. Biar enggak saya bolak-balik. Ternyata Bu, saya ini kan ya. Jadi kan saya enggak tahu yang sudah benar yang mana. Izin share screen ya, Bu. Ini, Bu. Ini Anda kurang S-nya. S yang mana? Oh, ini ya. Iya, Bu.
pada PT Safik Digital Indonesia Securities. Nah, apa yang Anda inginkan dari penelitian ini? Menganalisis kepatuhan syariah dari ini, Bu. Dari crowdfunding syariah ini, Syafiq, PT Syafiq. Enggak, ini PT Safik ini sudah mengatasnamakan syariah enggak? Iya, Bu. Mengatasnamakan securities crowdfunding syariah. Dan baru diresmikan sama OJK. Baru diresmikan sama OJK. Kemudian sudah ada DPS-nya enggak? Nah, itu Bu yang pengen dicari tahu juga dari menganalisis kepatuhan syariah itu. Karena begini, untuk menanyakan nggak mungkin Anda tanya satu persatu kan ya kan gitu. Karena yang menilai patuh tidak patuh itu kan DPS. Ya kan? Iya, Bu. Kan ada Dewan Pengawasnya. Nah, maka pertama ada nggak Anda klik-klik kira-kira nggak usah bertanya dulu PT Safik ini sudah ada nggak DPS-nya? Iya. Apa itu DPS? Dewan Pengawas Syariah. Maaf Bu, Iya. tapi di websitenya itu dia juga ada iniannya, DSN, logo DSN-nya. Maksudnya udah diinin sama DSN gitu. Ya, itu pertama. Kan begini, oh ini perusahaan ini sudah ada DSN-nya. Tapi apakah yang menjadi pertanyaan kan begini, apakah betul orang yang masang apa kayak logo-logo MUI itu dari MUI? Nah, bisa kan? Kayak orang jual bakso halal, terus ada label halalnya. Apa itu tentu dari fatwa MUI? Bisa saja orang itu tinggal masang kok. Iya. Iya kan? Pasti harus ada nomornya, ada apa kalau lembaga keuangan harus ada OJK-nya kan begitu. Nah, ya boleh juga maksudnya jadi keingintahuan apakah ini sudah betul secara syariah, kepatuhan syariahnya kan gitu ya. Nah, itu. Nah, karena sekarang label syariah itu bisa dipakai di panti pijat syariah kok. Nanti ada bengkel syariah. Jadi kan jadi bahan lecehan nanti itu syariah kan gitu. Saking orang awam pengen jual nama syariah jadi padahal masih banyak bohongnya bilang syariah. Nah, terus bawa ke bawah. Nah, ini saya tanya lagi. Ini studi kasusnya sudahkah pernah Anda gambar kira-kira gambarannya mau enggak ya? Atau Anda sudah ada orang dalam yang kira-kira nanti mau dijadikan studi kasus? Belum, Ibu. Nah, kemarin kan Sinar sempat tanya ke Pak Syafaat bagaimana iniannya. Terus kata Pak Syafaat, kita tunggu surat dari kampus. Jadi untuk mengajukan penelitian ke PT Syafiq ini harus ada surat resminya. Makanya belum sama sekali di ini. Ya, enggak. Ya memang begitu itu sudah secara resmi. Kali saja ada kenalan di dalam dan gitu. Yang kira-kira boleh. Nah, kalau ini masih blank ya, kan berarti belum ada kejelasan boleh atau tidak bolehnya kan ya. Nah, maka yang tadi saya katakan di awal-awal itu seperti ini yang studi kasus ini segera lakukan, minta surat ke Mbak Putri sebelum mengerjakan yang bab kedua. Bab 2 itu kan pastinya nanti itu kan ada apa itu kepatuhan, apa itu syariah kan gitu kan isinya kan ya. Kajian teorinya kan itu. Udah terlanjur itu ditulis, andaikan begitu. Tahu-tahu judul ini nggak jadi karena studi kasusnya nggak mau. Nah ini yang merugikan. Nah maka sebelum yang lain, yang penting sudah jadi proposal dulu. Entah benar entah enggak proposalnya. Karena kalau sudah datang ke perusahaan itu nggak akan dibaca proposalnya. Yang penting
ada lembarannya kan gitu kan. Entah salah itu ada bismillah atau enggak ada bismillah, wis enggak urusan kan. Yang penting ada proposal, ada judul. Nah, itu minta Mbak Putri surat penelitian, terus ini Anda lewat apa mintanya, atau dikirim atau datang. Nah, itu sertakan proposalnya ini dan gitu. Ya, itu yang dilakukan dulu. Terus isinya apa? Coba saya ingin tahu bab 2-nya. Atau rumusan masalahnya dulu. Sintadan dulu. Enggak apa-apa lah. Terus apa? Saya baca semua dari kajian teorinya. Bentar, jangan cepat-cepat. Ya kan ini ada kepatuhan syariah. Nah, ini ada. Terus ke bawah lagi. Nah, benar, gambaran. Terus keempatnya. Ya, sudah, cukup. Enggak. Saya baca dulu bab 4-nya. Nah, ini Anda kebalik. Mestinya penerapannya dulu, berarti kan prakteknya kan. Praktek dan mekanismenya terhadap PT Sapik ini kan gitu. Prakteknya seperti apa? Nah, kemudian B-nya adalah karena setelah tahu praktek baru dianalisis kepatuhannya enggak? Ya kan? Untuk menilai patuh dan tidak patuh kan harus prakteknya dulu seperti apa? Nah, dibalik ini. Ya? Ya, Bu. Ya, itu sih ini sudah rada benar ini kan, tinggal dibalik saja. Gitu. Ya, berarti sudahlah kan gitu, tinggal ininya aja apa? Studi kasusnya mau atau tidak mau kan gitu. Atau begini, kalau dia tidak mau bisa Anda beralih ke studi kasus yang lain. Alihkan kepatuhan syariah PT apa kan gitu kan? Coba ini apa? Rumusan masalahnya sih mungkin kalau ininya benar sih rumusan masalahnya benar kali. Bawah lagi. Tadi dulu pembatasan masalahnya kok panjang banget ya. Ini. Jadi gimana ini intinya di mana nih? Dalam oleh karena itu pembatasan masalah pada penelitian yang membahas tentang security crowdfunding syariah dengan melihat kesesuaian. Nah, kalau saya ya enggak usah panjang-panjang begini. Pembatasan masalah pada penelitian ini adalah membahas tentang security crowdfunding syariah dengan security crowdfunding syariah PT Sapik langsung. PT Sapik Digital Indonesia, gitu saja. Dengan kesesuaian prinsip syariah. Nah, indikator ini enggak usah. Ya kan nanti di dalam sana kan isinya kan. Nah, ini jawabannya nanti itu indikatornya apa. Nah, untuk bahasa pembatasan ya itu aja cukup tadi itu kan. Pembatasan masalah adalah tentang security crowdfunding syariah PT Sapik kan gitu. Dengan analisis kesesuaian syariah gitu. Ya, satu-satu. Ayo, Bang. Nah, itu. Terus bawahnya lagi. Rumusan masalahnya jadinya. Bagaimana pengelolaan penghimpunan dana? Ini dan penyaluran, Bu. Dan penyaluran dana.
Ya sudah benar ini, kan gini. Cuma ya bagaimana? Kalau menghimpun itu mengelola enggak? Iya, Bu. Uangnya udah belum? Atau Mbak, coba kalau begini, untuk mengetahui kalau menghimpun itu mengelola ya. Mengelola itu kan menyalurkan. Menghimpun itu ini, Bu. Apa kayak bagaimana mereka mendapatkan pendanaannya? Itu juga pakai dikelola. Iya. Jadi apa ya? Banyak Untuk kan yang mengetahui apa ya? Teknis atau apa ya? Itu dulu. Bagaimana pengelolaan dan penyaluran dana? Ya sudahlah, nggak apa-apa lah. Nanti kan kalau janggal ya nanti kan dibenerin. Ini maksudnya apakah pakai pengelolaan kan gitu. Biasanya kalau pengelolaan itu Ya. Waalaikumsalam. ya nggak apa-apa, udah biarin aja. Sudah cukup lah, nanti ya dibenerin lagi sama pembimbing lah. Kalau ada ini. baik, Ibu. Hah? Nggak tahu saya. Sebentar ya Bu, lagi ngajar. Suruh aja duduk situ. Atau kamu aja masuk tak? Mana sih karpet? Apaan? Ya. Karpetnya lagi di atas semua, belum diturunin. Cukup dulu ya, saya ada tamu ya, kan gitu. Nanti kalau yang mau ya bolehlah nanya-nanya, ini aja.